ya zikir atau bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca hanya 1 kali saja, ya, sehingga genap menjadi 199 kali ditambah 1 kali bacaan ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi genaplah 100. Jadi bacaan atau zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebenarnya ini sudah terulang pada zikir yang sebelumnya yang sudah kami jelaskan. Itu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Iya, jadi bacaan atau zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini terulang beberapa kali. Ya, terulang beberapa kali pada zikir-zikir yang kita baca setelah sholat. Mudah-mudahan bapak-bapak masih ingat ya bacaan tersebut. Ya, tentu kita semua sudah menghafalkannya ya, karena kita senantiasa baca setelah sholat. Namun barangkali kita masih ada di antara kita yang tidak mengetahui maknanya. Ya, tapi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wahdahu la syarikalah, wahdahu berarti hanya Allah saja yang berhak diibadahi. La syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sembahan-sembahan selain Allah. Tidak ada tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam penciptaannya, dalam pengaturannya, dalam kepemilikannya maupun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu, tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamd. Lahul mulku wa lahul hamd. Ya, hanya bagi Allah segala pujian-pujian. Ya, semua manusia, semua makhluknya, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas apa? Atas segala nikmatnya kita memuji Allah, atas segala perbuatan Allah, atas segala takdir-takdir Allah, atas segala sifat-sifat Allah, atas segala nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, atas segala syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada umat manusia. Itu makna walahul hamdu. Ya. Sebelumnya lahul mulku. Al mulku hanya bagi Allah lah, ya, yang memiliki semua, ya, kerajaan, kepemilikan di alam semesta ini. Baik di dunia ini ataupun di hari akhirat, itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita pun adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, maksud dari lahul mulku wa lahul hamd. Yang terakhir adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya berkuasa. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatunya. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua alam semesta. Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, yang menakdirkan, yang menetapkan segala keputusan-keputusan, ya, semua terhadap seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa
ya membatalkan keputusan Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka cukuplah Allah mengatakan kun fayakun. Ya, seperti contohnya apa jamaah sekalian? Seperti misalnya di zaman Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar, maka Allah berkehendak terhadap api tersebut sehingga api itu menjadi dingin. Ya, padahal api ini membakar, Pak, tetapi api menjadi dingin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas api. Api adalah makhluk Allah, api ini adalah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa saja, ya kapan saja bisa menjadikan api itu menjadi dingin. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatunya. Ya, alhamdulillah jamaah sekalian, ya kita sudah mencukupkan yaitu 100 yaitu zikir bacaan yang kita sudah pelajari. Setelah itu apa yang kita baca, Pak? Setelah itu yang kita baca adalah doa ayat kursi. Ayat kursi. Ya jamaah sekalian, ayat kursi yang kita baca. Ya, tentu semua kita sudah mengetahui ya ayat kursi itu bacaannya. Namun barangkali masih ada di antara kita yang belum paham makna ayat kursi itu. Apa kandungannya? Apa rahasianya? Ya, ayat kursi itu. Ya, ayat yang paling agung, yang paling mulia di antara seluruh ayat adalah ayat kursi. Ya, tidak ada ayat yang paling agung melebihi keagungan ayat kursi. Jamaah sekalian. Iya. Ini yang harus kita ketahui bersama karena itulah hadis Rasulullah. Rasulullah yang mengatakan demikian, bahwasanya ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Adapun surah yang paling agung adalah surah Al-Fatihah. Jadi beda, harus dibedakan antara surah dan ayat. Surah yang paling agung dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Tapi ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, kita akan jelaskan di sini ya, jamaah sekalian. Ya. Ayat kursi, hadirin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa artinya jamaah sekalian? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa. Ya, Allah ya tidak ada ilah yang berhak diibadahi ya untuk disembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini jamaah sekalian. Ya, ini makna daripada tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi Allahu la ilaha illa huwa sama dengan ya yaitu Allahu la ya Allahu la ilaha illa huwa. Ya, sama dengan asyhadu alla ilaha illallah. Ya, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi yang kita sembah dengan penuh kecintaan, dengan penuh ya harapan, dengan penuh rasa takut, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, kemudian siapakah itu Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya zat yang mana kita beribadah hanya kepadanya? Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Apa artinya Al-Hayyu? Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Ya, berbeda dengan manusia.
Manusia ini pernah ya dulu tidak ada, menjadi ada. Lalu Allah adakan, kemudian Allah matikan, lalu setelah itu Allah bangkitkan lagi. Ya, itulah namanya makhluk atau manusia. Tapi adapun Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya Allah itu maha hidup, tidak pernah mati, ya. Allah tidak pernah ya Allah Subhanahu wa taala ya adalah zat yang dulu ada, yang tidak pernah didahului dengan ketiadaan. Beda dengan manusia. Manusia ini didahului dengan ketiadaan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum adanya makhluk ini Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Jamaah sekalian. Iya. Kemudian Al-Qayyum ini artinya yang mengurusi seluruh makhluknya. Iya, yang mengurusi dirinya sendiri dan seluruh makhluknya. Itulah Al-Qayyum. Jamaah sekalian. Iya. Kita ketahui bersama bahwasanya yang mengurusi alam semesta ini, hadirin, ya, yang mengurusi ya peredaran langit, ya peredaran matahari, bulan dan planet-planet yang lainnya, hujan, turunnya hujan, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, kita mendapatkan rezeki, adanya kehidupan, ada yang lahir, ada yang mati dan seterusnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum, yang mengurusi seluruh urusan-urusan makhluknya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi Al-Hayyu ini jemaah sekalian, jadi seluruh sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan ya sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya As-Sami, maha mendengar, kemudian Al-Basir, maha melihat, Al-Ilmu, Al-Qudrah, Al-Iradah, yang berkuasa, yang memiliki kehendak. Ini semuanya ya sifat-sifat ini namanya sifat-sifat zatiyah, sifat-sifat yang melekat pada Allah itu semuanya bermuara kepada Al-Hayyu. Iya, karena tidak mungkin dikatakan Allah itu hidup kalau tidak melihat. Tidak mungkin Allah itu dikatakan hidup kalau tidak maha mendengar. Tidak mungkin Allah dikatakan hidup kalau tidak maha berkuasa, maha berkehendak, memiliki ilmu dan sifat-sifat zatiyah yang lainnya. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum ini adalah sifat fi'liyah bagi Allah. Sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu apa yang Allah kehendaki. Ya, contohnya apa? Misalnya istiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasy-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ya ke langit yang terendah ya setiap malamnya di sepertiga malam yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala ya berbicara kapan saja yang Dia kehendaki, sebagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah juga pernah berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha ya. Kemudian sifat-sifat ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya ya semuanya itu bermuara kepada Al-Qayyum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi seluruh makhluknya. Jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, apa tandanya bahwasanya Allah itu maha hidup dan mengurusi seluruh makhluknya? Ya, tidak ada yang lepas dari dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dari urusan Allah Subhanahu wa taala, semua di bawah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buktinya yaitu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala ya tidak pernah sedikit pun ngantuk. Ya, sinatun itu ngantuk, tidak pernah ngantuk, Pak. Ya, wala naum, dan juga tidak pernah sedikit pun tidur. Ya. Sekarang kita bertanya, apakah ada manusia di dunia ini yang tidak pernah ngantuk?
Ya, yang tidak pernah tidak ngantuk pasti ngantuk, jamaah sekalian. Iya. Itu ngantuk menunjukkan bahwasanya kita capek, letih, maka ngantuk. Setelah ngantuk kita tertidur. Jamaah sekalian. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk, jamaah sekalian. Tidak pernah tidur sedikit pun, hadirin rahimakumullah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengurusi seluruh urusan makhluknya. Ada yang meninggal, ada yang hidup, ada yang menikah, ada yang mendapatkan rezeki, ada yang sakit, ada yang mendapatkan kenikmatan. Itu semua di bawah urusan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, hanya bagi Allah sajalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semua yang ada di langit, penduduk-penduduk langit, jamaah sekalian, malaikat-malaikatnya, ya, begitu juga dengan makhluk-makhluk seperti bintang-bintang yang ada di langit, jamaah sekalian, yang begitu banyak jumlahnya, ya, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang ada di bumi, ya, yang ada di bumi milik Allah Subhanahu wa taala, ya, manusia, hewan-hewan, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, semua, ya, yang ada di bumi ini, yang dihuni oleh makhluk yang ada di bumi ini, itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Ini berkaitan tentang syafaat nanti pada hari akhirat. Karena nanti pada hari akhirat, Pak, kita semuanya butuh syafaat. Siapapun, Pak, butuh syafaat semua. Kita butuh syafaat Nabi Muhammad, kita butuh syafaatnya para malaikat, kita butuh syafaatnya orang-orang soleh di antara kita, jamaah sekalian. Tetapi tidak ada yang bisa memberikan syafaat nanti pada hari akhirat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Muhammad saja ketika ingin memberikan syafaat kepada umatnya, maka Nabi pun minta izin kepada Allah. Iya, jadi Nabi minta izin dulu kepada Allah. Ya Allah, saya memberikan syafaat kepada umatku. Iya, nanti setelah Allah izinkan baru Nabi bisa memberikan pertolongan. Itu syafaatnya pertolongan kepada umatnya. Jamaah sekalian. Jadi manusia, ya, malaikat pun demikian, jika ingin memberikan syafaat kepada manusia pada saat itu, maka mereka harus meminta izin kepada Allah. Kalau diizinkan baru mereka bisa memberikan syafaat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya, Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, mengetahui, ya, apa yang dikerjakan oleh manusia, yang sedang dikerjakan oleh manusia, dan apa yang akan dikerjakan oleh manusia, dan apa yang sudah dikerjakan oleh manusia. Ya. Jadi Allah SWT, jemaah sekalian, mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh manusia yang sekarang ini, Pak. Yang sekarang ini, baik yang kita kerjakan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, bersendirian atau di keramaian, Allah Maha mengetahui apa yang sedang terjadi di alam semesta ini, jamaah sekalian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, mengetahui apa yang sudah kita perbuat, jamaah sekalian. Yang sudah kita perbuat, barangkali manusia sudah banyak melupakannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput dari pengetahuan, jamaah sekalian. Ya, tidak semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfuz, ya, apa yang sudah kita pernah kerjakan, hadirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Sebelum terjadi dan akan terjadi, Allah Maha mengetahui, jamaah sekalian. Jadi apa yang beberapa besok, Allah sudah Maha mengetahui apa yang terjadi. Jangankan besok, Pak. Sebelum, ya, sekarang anggaplah sekarang ini jam 7. Jam 8 Allah sudah tahu apa yang akan terjadi jam 8. Jam 9 Allah akan mengetahui apa yang sudah terjadi. Jam 10 Allah mengetahui apa yang akan terjadi di jam 10 di seluruh alam semesta. Jamaah sekalian, Allah Maha mengetahui. Bahkan sampai hari kiamat pun Allah sudah Maha mengetahui, meskipun peristiwa itu belum terjadi. Jamaah sekalian, meskipun peristiwa itu belum terjadi,
Allah sudah maha mengetahui. Kenapa? Karena sudah Allah takdirkan dan Allah sudah catat di Lail Mahfuz jamaah sekalian sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi jamaah sekalian. Semua takdir manusia makhluknya jamaah sekalian itu sudah tercatat di Lail Mahfuz sebelum 50.000 tahun diciptakannya langit dan bumi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi manusia jamaah sekalian tidak mengetahui sedikit ilmu kecuali jika Allah yang menghendakinya. Artinya kita ini Pak baru mendapatkan ilmu jika Allah yang ajarkan kepada kita. Jamaah sekalian, kita tidak mengetahui apa-apa kalau bukan dari Allah yang ajarkan kepada kita jamaah sekalian. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Jadi Allah yang mengajarkan kepada kita Al-Qur'an jamaah sekalian melalui perantara malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad pun menyampaikan kepada para sahabatnya, lalu para sahabatnya menyampaikan kepada kita semua sehingga kita pun mengenal Al-Qur'an jamaah sekalian. Sebagaimana juga Allah mengajarkan nama-nama benda-benda langit, benda-benda yang ada di bumi, besar ataupun kecil, benda mati atau benda hidup. Allah pernah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah telah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama Pak. Nama-nama jamaah sekalian diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Maka kita pun mengenal ini Pak. Ya, ini namanya benda ini. Itu sejak Nabi Adam sebenarnya sejak Nabi Adam Allah ajarkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi Pak, jadi ilmu yang kita dapatkan sampai sekarang jamaah sekalian itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki ya nama yang Allah memiliki nama yaitu Al-Alim. Ya, Al-Alim artinya yang maha berilmu, yang maha mengetahui jamaah sekalian. Ya, jadi apa yang kita dapatkan berupa ilmu itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pengajaran Allah kepada kita jamaah sekalian, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah ya Muhammad, mintalah kepadaku Rabbi zidni, ya Tuhanku tambahkanlah ilmu bagiku. Rabbi zidni ilma. Jamaah sekalian, tambahkanlah ilmu bagiku. Berarti yang menambahkan ilmu, yang memberikan ilmu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Apa artinya wasi'a kursi? Kursi Allah itu meliputi ya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya, apa yang dimaksud dengan kursi di sini? Yang dimaksud dengan kursi adalah jamaah sekalian, ya meskipun ada juga yang mengatakan kursi ini kekuasaan Allah, ada yang menafsirkan kekuasaan Allah, tetapi pendapatnya Abdullah ibnu Abbas, yaitu salah seorang sahabat Nabi yang ahli di bidang Al-Quran, penafsiran Al-Quran mengatakan tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala itulah kursi. Jamaah sekalian. Tapi sekali lagi jangan kita membayangkan bagaimana bentuknya, bagaimana bentuk-bentuk tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak sama sedikit pun dengan makhluknya, tetapi Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian ya itu memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu jemaah sekalian itu lebih luas daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Dan Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian tidak pernah lelah, capek mengurusi, menjaga langit dan bumi beserta isinya. Ya, jadi yang menjaga jamaah sekalian supaya ini planet-planet yang beredar pada porosnya tidak saling bertabrakan jamaah sekalian. Ya,
kehidupan ini, bumi yang berputar dengan sangat cepat, tetapi manusia tidak ada yang artinya aman-aman saja keadaannya. Intinya jamaah sekalian, langit yang tegak tanpa tiang ini tidak runtuh. Siapa yang menjaga semua ini? Yang menjaga hanyalah Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah capek mengurusi, menjaga langit dan bumi. Jamaah sekalian, tidak pernah capek mengatur semuanya beserta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita ini, Pak. Ya, kalau kita ini baru kerja 8 jam sudah capek. Ya, kita kerja dari pagi jam 8 ke kantor, pulang ke rumah jam 4, jamaah sekalian, sampai di rumah sudah capek. Jamaah sekalian. Hadirin, malam tidur sampai subuh baru bangun. Ketika kita tidur, Pak, itu menunjukkan bahwa kita capek. Jamaah sekalian, baru 8 jam bekerja sudah capek. Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, tidak pernah berhenti menjaga, mengurusi, jamaah sekalian. Iya, segala urusan-urusan makhluknya, jamaah sekalian, di langit ataupun di bumi, tidak pernah Allah berhenti untuk mengurusnya, dan Allah tidak pernah capek. Inilah makna dari wala yauduhu hifdzuhuma. Allah tidak pernah capek menjaga dan mengurusi langit dan bumi beserta isinya. Yang terakhir, wahwal aliyul azim, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Apa yang tinggi bagi Allah? Tinggi kedudukan Allah. Kenapa? Karena Allah itu berada di atas arasy. Makhluk Allah yang paling tinggi adalah arasy, Pak. Jamaah sekalian, itu makhluk Allah yang paling tinggi. Arasy, jamaah sekalian, itu arasy, Pak. Disebutkan dalam asar sahabat, ya, jika dibandingkan dengan kursi, ibaratnya, Pak, seperti kita melempar cincin yang kecil tuh, Pak, yang begini kecilnya, kita lempar di padang Sahara yang sangat luas. Itulah perumpamaan kursi dengan arasy. Artinya tidak ada itu kursi, bukan kursi ini, Pak, ya, bukan kursi. Kursi tadi yang saya katakan tadi, tafsirnya Abdullah bin Abbas adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Tapi jangan kita pikirkan, Ustaz, bagaimana bentuknya, terbuat dari apa, Ustaz? Jangan, Pak, tidak sampai ke situ. Yang penting itulah penafsiran dari seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ahli dalam bidang tafsir. Jamaah sekalian, kita mengimaninya saja, karena inilah pendapat daripada Ahlussunnah wal Jamaah, dari para as-salafus saleh, jamaah sekalian. Jadi tempat kedua telapak kaki Allah jika dibandingkan dengan arasy, jamaah sekalian, itu perbandingannya disebutkan dalam asar, jamaah sekalian, asar para sahabat. Ibaratnya, jamaah sekalian, kita melemparkan cincin yang kecil, jamaah sekalian, di padang Sahara yang sangat luas. Maka cincin yang kecil itulah kursinya Allah. Itulah tempat kedua telapak kakinya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan padang Sahara yang luas itulah arasy-Nya Allah, tempat Allah bersemayam. Jamaah sekalian, tempat Allah Subhanahu wa taala bersemayam, jamaah sekalian. Jangan lagi kita pikirkan, Ustaz, bagaimana bentuknya Allah bersemayam, bagaimana caranya, bagaimana bentuknya. Allah a'lam bissawab. Allah tidak pernah menjelaskan bagaimana caranya, tetapi Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Najm, bahwasanya Allah itu bersemayam, tinggal menetap di ketinggian di atas arasy-Nya. Adapun bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, Allahu a'lam bissawab. Karena Allah tidak pernah menjelaskan kepada nabinya, nabi juga tidak pernah menjelaskan kepada para sahabat. Sahabat juga tidak pernah bertanya bagaimana caranya Allah bersemayam. Penting kita imani, karena Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran, jamaah sekalian. Kemudian, jamaah sekalian, tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala, kursinya Allah, jika dibandingkan dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, jamaah sekalian, disambung-sambung, jamaah sekalian. Ya, langit ini, langit pertama dengan langit kedua disambung, langit ketiga, keempat, kelima, keenam disambung lagi dengan bumi, lapisan bumi pertama, lapisan bumi kedua, ketiga, keempat, kelima, sambung-sambung, jamaah sekalian. Jika dibandingkan dengan kursinya Allah, tempat kedua telapak kakinya Allah, ibarat kita melemparkan satu cincin, jamaah sekalian, yang kecil di padang Sahara. Maka cincin yang kecil, jamaah sekalian, itulah 7 lapis langit yang sangat luas dan 7 lapis bumi yang disambung-sambung, jamaah sekalian. Sedangkan padang Sahara yang luas itulah kursinya Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang bagaimanakah dengan Allah Subhanahu wa taala? Makhluknya Allah sudah besar, apalagi dengan Allah. Allahu Akbar. Artinya Allah Maha besar. Arasnya saja besar, jamaah sekalian. Tidak bisa. Kalau kita katakan habis alat ukur untuk menghitung berapa panjangnya itu aras Allah, Pak. Habis alat ukur, Pak. Habis, jamaah sekalian. Jamaah sekalian, begitu luasnya. Sampai sekarang, Pak, sampai sekarang tidak ada ahli astronomi atau ahli geologi yang bisa mengukur berapa itu panjangnya, berapa itu diameternya langit, Pak. Berapa panjangnya langit, Pak. Tidak ada yang bisa menghitung. Jamaah sekalian, langit, jamaah sekalian. Hadirin, begitu luas ini langit, Pak. Dan langit itu bertingkat-tingkat, jamaah sekalian. 7 lapis langit. Jarak antara satu lapis langit dengan lapis yang kedua sama dengan perjalanan 500 tahun perjalanan baru sampai, Pak. Langit pertama dengan langit kedua, ketiga, keempat, kelima, jamaah sekalian. Setiap tingkatan, jamaah sekalian, ia sama dengan 500 tahun perjalanan baru sampai, jamaah sekalian. Begitu tingginya itu langit, begitu luasnya, jamaah sekalian. Tetapi jika dibandingkan dengan kursinya Allah, tidak ada apa-apanya. Sebaliknya, kursinya Allah, jamaah sekalian, yang begitu luas, yang lebih luas daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, jika dibandingkan dengan arasnya Allah, tidak ada apa-apanya, kecil seperti sebuah titik, jamaah sekalian. Sekarang jika dibandingkan arasnya Allah dengan Allah, tidak ada apa-apanya, jamaah sekalian. Makanya Allah Maha besar, jamaah sekalian. Hadirin, kita tidak sanggup memikirkan bagaimana besarnya Allah, jamaah sekalian, bagaimana tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian. Jadi Al-Ali, ya, wa huwal aliyul azim. Al-Ali itu yang maha tinggi, Pak. Yang maha tinggi. Apa? Tinggi kedudukannya Allah, posisinya Allah. Kita yang paling rendah ini, Pak, karena kita di bumi. Di atas bumi ada langit, jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian di atas langit ini ada namanya arasy Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu, Pak, berapa jaraknya antara langit 7 dengan arasy Allah. Tidak ada yang kami dapatkan tentang berapa jaraknya, jamaah sekalian. Di atasnya aras, itulah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita pikirkan bagaimana caranya Allah bersemayam di atas aras. Allah tidak butuh kepada aras, justru aras yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan saya, Pak. Kalau saya butuh kepada kursi. Kalau saudara kursi, pas saya jatuh ini. Saya bersandar kepada kursi, saya butuh kepada kursi. Tetapi Allah tidak butuh kepada aras, justru aras yang makhluk, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maha tinggi juga, di samping posisinya Allah, kedudukannya Allah, zatnya Allah maha tinggi, maha besar, jamaah sekalian. Juga, jamaah sekalian, syariatnya Allah maha tinggi, jamaah sekalian. Ya, syariatnya Allah maha tinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian. Iya. Ini hadirin yang rahimakumullah yang harus kita ketahui bersama. Kemudian yang terakhir adalah wahuwal aliyul azim, yang maha agung. Allah maha tinggi dan maha besar. Besar zatnya Allah, jamaah sekalian, besar kekuasaannya Allah, besar syariatnya Allah Subhanahu wa taala, besar segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyamai kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selesai, Pak, ayat kursi, jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa pahami semua kandungan daripada ayat kursi itu.